Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng aku di channel Teknisi Digital. Di video kali ini aku mau memperbaiki sebuah chopper yang katanya rusak, berasap, dan hidup sendiri, katanya seperti itu. Kerusakannya agak aneh sih sebetulnya, tapi ya langsung aja lah coba kita cek ini kira-kira merek apa barangnya. Ini adalah chopper yang biasanya digunakan untuk ngeblender daging ini. Dan gimana cara memperbaikinya? Tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Coba aku inget-inget ya, kata yang punya itu. Waktu dicolokin itu dia hidup sendiri, terus nggak lama dari itu dia berasap. Tanpa pikir panjang, ayo langsung aja lah kita cek ya, pakai soft start inverter bohlam seperti ini. Kita pastikan MCB-nya dalam posisi off untuk ngelihat ada korslet apa enggak. Dan ternyata lampunya nyala, tapi ini bukan berarti dia korslet karena nyalanya kedip-kedip. Dan kita bisa ngelihat di pisau dari blender atau chopper ini, dia bisa berputar loh, tapi pelan muternya. Semacam arus listrik yang nggak full masuk gitu. Tapi kalau misalnya aku kuat tekan, nanti tuh lampunya bakal nyala terang banget. Aku nggak tahu ini bakal korslet apa enggak setelah MCB-nya di-on kan. Coba aku ulangi lagi ya. Ini sekarang posisi MCB-nya off. Tuh, saklarnya langsung nyambung dan dia bisa berputar tuh. Dan aku nggak nyium bau-bau terbakar sih di sini. Tapi setelah dibuka, ternyata bener ada asapnya barusan. Langsung kita bongkar ya. Dia otomatis on. Tuh, waktu aku pencet-pencet asapnya keluar. Coba kita colokin lagi ya. Oke. Siapin tisu karena biasanya ini bakal kotor banget. Dan aku coba sedikit ngebersihin bodinya ini dari air-air ya, karena ada air-airnya di sini. Air itu pantang lah untuk elektronik meskipun ini adalah blender atau chopper. Kita buka seluruh skrupnya menggunakan obeng plus besar seperti ini, terus coba kita tarik. Dan kita bisa ngeliat tuh asapnya keluar loh. Ini ada yang terbakar ini. Apa kira-kira yang terbakar? Apakah spoolnya terbakar? Biasanya sih spool yang terbakar ya. Tapi apa iya? Itu akan kita buktikan di sini. Sementara itu aku mau perhatikan dulu dengan detail, dengan jelas untuk mengetahui bagian mana yang benar-benar jadi sumber asap atau sumber terbakar itu. Biasanya sih kalau enggak spool yang terbakar, ada cicak yang kesetrum di sini, terus ada arang yang udah habis, dan kabel yang meleleh. Kurang lebih seperti itu sih. Kita perhatiin dulu ya. Bagian yang bikin dia terbakar. Kita lihat di sini. Kita cari lokasi apinya itu ada di sebelah mana gitu. Tapi yang jelas ini arangnya masih ada, angkernya juga masih bagus, cuman bagian dalamnya udah berdebu, debu yang dikarenakan arangnya aus, dan kelihatan seperti itu. Kemungkinan besar sih harus kita bongkarin ya, untuk benar-benar tahu di mana letak kerusakan dari chopper ini. Kemungkinan besar sih, biasanya kalau kita udah ngelihat barang seperti ini berasap, biasanya sih kita udah vonis dinamonya atau spoolnya atau lilitannya ini udah pasti terbakar gitu dan nggak bisa diperbaiki. Harus ganti motornya 1 unit utuh. Tapi masalahnya kerusakannya ini aneh gitu loh. Tanyanya kenapa kok dia langsung hidup? Karena switchnya rusak tuh, nih micro switchnya tuh rusak.
Atau sekarang kita mau tes deh. Kita mau ganti micro switch atau gimana? Kita ganti micro switch-nya atau ganti motor. Itu ada dua pilihan. Kalau memang ini kerusakan yang terjadi karena micro switch-nya, terus kalau misalnya hitam yang ada di dalam motor ini bukan karena hitam terbakar, tapi karena debu dari arang, bisa jadi masih bisa diperbaiki dengan cara mengganti micro switch ini. Kalau gitu micro switch-nya ayo kita lepas. Kita buka bagian ini ya. Dua buah skrup ini kita buka. Bisa kita buka pakai obeng yang kecil seperti ini atau pakai obeng yang besar. Biasanya sih kalau pakai obeng yang besar lebih cepat karena memang ini diperuntukkan untuk obeng yang besar. Gak tahu kenapa aku kok pakai obeng yang kecil saat ini. Dan setelah bisa dilepas, basah dia. Ini ada per 2 buah. Ternyata kondisinya tuh basah dan saat ini aku pengen simpen pernya dulu di tempat yang aman. Bisa langsung dicabut apa enggak micro switch-nya? Kayaknya enggak langsung bisa dicabut. Atau bisa dengan cara mencongkel seperti ini. Ya bisa ternyata. Ini kita lepas dulu ya. Seperti ini. Kita tekan sambil kita tarik. Lepas dia. Ini dia. Terbakar dia. Karena apa? Korslet. Karena apa? Karena basah. Satu atau dua ini micro switch-nya yang rusak. Kayaknya dua-duanya rusak deh. Coba kita ganti dua-duanya ya. Sementara kita bersihin dulu deh. Kita bongkar dulu micro switch-nya. Dengan cara seperti ini, aku siapin obeng min kecil. Kita congkel sambil kita solder. Karena dengan cara itu ngelepasnya tuh jadi lebih mudah. Solder yang dipakai nggak usah yang mahal-mahal, yang harga 30 ribuan atau 25 ribuan itu aja udah cukup yang 40 watt. Yang penting timahnya bisa meleleh, yang penting matanya bagus. Ingat ya, mata soldernya harus diganti dengan mata solder yang bagus. Karena kalau mata soldernya original, jelek biasanya. Ini dia, ada 2 buah micro switch. Yang satu udah terbakar, inilah yang menyebabkan berasap ternyata. Posisinya seperti ini. Tuh, terbakar dia. Terbakar habis. Kita cek dulu yang satu ya. Yang satunya masih bagus apa enggak. Pakai avometer digital. Skala dioda. Kalau masih bagus, nggak usah kita ganti. Tapi kalau misalnya udah rusak ya mau nggak mau harus kita ganti dua-duanya ya. Kalau nyambung tanpa hambatan muncul angka 001. Sekarang kaki tengah ini normally open. Nggak nyambung dia. Tuh. Kalau yang kaki pinggir ke pinggir itu normally connected. Tuh betul ya. Kalau misalnya ditekan sekarang yang tengah itu berarti close. Tuh. Kalau ditekan berarti pinggir ke pinggir open. Bagus. Yang satu nggak usah diganti, jadi kita ganti satu micro switch aja. Kebetulan aku udah punya penggantinya, ini dia copotan. Ini bagus banget, copotan kualitas bagus. Jadi aku langsung mau pasang di sini. Yeah.
Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Ini dia setelah penggantian. Mana tadi yang baru? Yang baru yang ini, yang lama yang ini. Udah aku cek, yang ini bagus micro switch-nya. Ini kan ada dioda nih. Nggak tahu diodanya tipenya berapa, tadi lupa ngeliat detail. Jadi coba kita cek ya. Diodanya masih bagus apa enggak. Seperti ini. Oke. Nggak nyambung sama sekali. Sekarang kita balik posisinya. Oke. Diodanya ternyata masih bagus. Sekarang kita pasang lagi. Terus kita tes. I know you got me fucked up, let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll play it on your face to make you go take it back. I'll lose my shit, I go crazy when I'm mad. And now you go wish you would shut the fuck up real bad. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. I don't fucking take smoke, I'ma poke a hole through you, choking's overdue. Come at me and you won't get any older, dude. Crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently. Thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes a dynasty. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll play it on your face to make you go take it back. I'll lose my shit, I go crazy when I'm mad. And now you go wish you would shut the fuck up real bad. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. Dan lagu yang barusan kita dengerin bareng-bareng itu judulnya adalah Don't Turning Back. Oke lah, lagunya udah lewat ya. Sekarang kita balik lagi ke chopper. Barang ini udah aku coba untuk pasang. Pertama yang aku pasang adalah micro switch-nya. Posisi micro switch ini casingnya kalau terbalik dia nggak akan bakal bisa dimasukin ke posisinya. Atau kabelnya tuh bakal nggak sesuai sama sudutnya. Jadi harus kita benerin posisinya, jangan sampai terbalik lah. Kalau perlu kita harus mengingat posisinya saat kita melepasnya. Supaya pekerjaan kita tuh bisa selesai dengan efisien waktunya dan efisien alat-alat juga. Seperti ini ya. Harusnya kita menggunakan obeng besar, tapi untuk hal-hal tertentu kadang-kadang kita butuh obeng kecil seperti ini. Nah, kalau misalnya kurang kuat kira-kira, kurang lega, kita baru ambil obeng besar yang pakai magnet neodymium seperti ini. Kita masukin, terus kita puter. Ini bakal kuat banget nanti lengketnya atau terpasangnya skrup itu ke bodinya. Karena kecil sama besarnya obeng itu pasti ngaruh ya. Setelah udah kita pasang seperti ini, barulah kita coba perhatikan ini. Kira-kira kabelnya ini masuk ke sebelah mana. Kalau misalnya kita tutup, kabelnya tuh bakal kegencet apa enggak, dan bakal terpelintir apa enggak. Atau nempel ke bodi dari dinamo apa enggak gitu loh. Kalau misalnya nempel ke bodi dinamo, biasanya kabel itu bakal meleleh.
Karena dinamo itu panas banget guys. Kita harus jauhkan kabel blender itu dari dinamo atau dari motor. Percaya nggak percaya, kalian kalau misalnya nempelin kabel ke sana, nggak berapa lama kalau kalian bongkar, kalian bakal bisa ngelihat kabel yang kalian tempelin ke bodi dari motor listrik itu bakal meleleh. Meskipun hidupnya motor listrik ini nggak lama ya, paling cuma berapa menit lah. Paling 1 menit, 2 menit, 3 menit itu pun yang di blender udah hancur banget dengan durasi waktu selama itu gitu loh. Ini ya kalau misalnya aku perhatiin, ada 2 tonjolan switch kan. Aku curiga rusak sih, tapi ya biarin aja lah. Moga-moga aja masih bisa dipakai. Nah, di bagian ini nih yang aku agak lama ngerjainnya, karena harus bener-bener cari celah untuk posisiin kabel motor dari chopper ini supaya dia nggak kejepit. Kalau misalnya ngikutin bekasnya sih mungkin itu posisinya gitu ya, karena kabelnya kan nggak aku rubah-rubah. Tapi ternyata kalau diikutin dia malah nyangkut gitu loh, kegencet sama tonjolan-tonjolan yang nggak penting di sini. Akhirnya posisi yang aku kira itu bener tuh ya seperti yang kalian bisa lihat sekarang. Ini kabel stekernya aku harus lepas dulu dan aku pasang lagi, terus aku posisiin seperti ini ya. Ingat tonjolannya itu harus masuk ke lubang micro switch ya. Di dalam itu kan ada 2 tonjolan, itu harus masuk ke 2 buah lubang micro switchnya supaya dia bisa menekan micro switchnya. Kalau nggak ditekan ya dia nggak bakal bisa hidup. Sekarang coba aku pasang skrup dan coba ayo kita hidupin ya. Kira-kira dia bisa hidup normal apa enggak. Moga-moga aja sih bisa hidup normal. Karena udah ketahuan kerusakannya tuh hanya terletak pada micro switchnya, bukan pada dinamonya kayaknya. Terus ayo langsung kita tes. Bismillahirrahmanirrahim. Kita off-kan dulu MCB-nya. Oke, nggak nyala ya. Kita pencet. Nggak hidup guys. Nggak tahu kok kenapa nggak hidup. Coba kita tes lagi ya. Hidup kan? Tapi nyalanya pelan loh. Oh iya, ini kan udah gak korslet ya. Kita aktifin deh MCB-nya. Sembuh normal nih. Kenapa tadi kok muternya pelan? Karena di seri sama bohlam 60 watt di soft start inverternya. Oh, kalau ini muter ke kanan. Kalau ini ya, nih, ini muter ke kanan. Kalau kita giniin, muter ke kiri atau sebaliknya lah. Sembuh deh. Chopper merek apa ini? Gak ada mereknya. Gak ada mereknya, tapi awet loh. Maksudnya awet. Maksudnya tuh kondisinya seperti ini, tapi masih bisa hidup.
sembuh deh, beres. Kayak gitulah ya cara memperbaiki chopper yang mati berasap. Terima kasih teman-teman udah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye.